Bab 341 Istana Naga Roh. Tan Fang, apa yang ingin kamu lakukan? Wajah Sulinger sedikit berubah. Tuanku memberimu kesempatan sebelumnya, tapi sayang sekali kamu tidak menghargainya. Sekarang, aku tidak hanya menginginkan orang-orangmu, tetapi juga bola kristalmu. Kamu bahkan tidak bisa berpikir untuk mendapatkan batu spiritual. Tan Fang tidak peduli dengan orang-orang di sekitarnya dan berkata langsung. Mengatakannya tanpa basa-basi. Pria parubaya berjubah kuning tidak terkejut sama sekali. Tan Fang telah melakukan ini tidak sekali atau dua kali. Dia tidak memenuhi syarat untuk menghentikannya. Terlebih lagi, bahkan jika dia menghentikannya, itu akan sia-sia. Tan Fang tidak akan melakukannya. Dengarkan dia sama sekali, lalu dia diam saja. Kamu, memalukan. Sulinger cemas dan pemalu. Dia terlahir cantik. Banyak orang ingin mengejar Sulinger, tetapi tidak satupun dari mereka mengikuti aturan dan tidak pernah melampauinya. Ini adalah pertama kalinya dia melihat seseorang seperti Tan Fang. Apapun yang kamu katakan, aku ingin kamu tidur denganku malam ini. Tan Fang tersenyum ringan, matanya sedikit penuh nafsu. Sulinger memiliki penampilan, sosok, dan temperamen yang luar biasa. Dia sudah lama tidak melihat wanita secantik itu. Di tengah kerumunan, Lin Chen mendengar kata-kata Tan Fang dan diam-diam menghela nafas saat melihat Sulinger dengan wajah yang sangat marah. Di dunia ini, yang kuat dihormati, Sulinger memiliki kecantikan tetapi tidak cukup kekuatan, tentu saja banyak orang akan memperhatikannya. Misalnya, hari ini, jika Lin Chen tidak ada di sini, Sulinger akan jatuh ke dalam cengkeraman Tan Fang. Lin Chen tidak mengatakan apa-apa. Awalnya, ini hanya transaksi antara dua kamar dagang. Lin Chen tidak memenuhi syarat untuk campur tangan. Alasan mengapa dia bisa masuk adalah karena dia telah membantu Sulinger dan yang lainnya sebelumnya. Tapi sekarang kesepakatan antara dua kamar dagang telah gagal. Tan Fang ingin mengambil keuntungan dari orang lain. Meskipun penuh kebencian, itu bukanlah kejahatan yang layak dihukum mati. Lin Chen bukanlah orang yang suka membunuh. Dia tidak akan membunuh semua ini rakyat. Tentu saja, meskipun mereka tidak akan melakukan ini, mereka perlu terkejut, jika tidak, Lin Chen dan yang lainnya tidak akan bisa keluar dari sini hari ini. Oleh karena itu, aura yang sangat kuat tiba-tiba meletus dari tubuh Lin Chen, langsung menutupi seluruh halaman. Selusin prajurit puncak alam Tiangang di halaman merasakan aura ini, dan ekspresi mereka tiba-tiba berubah, dan mereka mundur selusin langkah dengan sangat pucat. Tan Fang, pria parubaya berjubah kuning dan lainnya juga mengubah ekspresi mereka dan menatap Lin Chen dengan kaget. Prajurit alam Dao sejati. Pria parubaya berjubah kuning itu sedikit terkejut. Sebelumnya, dia telah melihat bahwa Lin Chen hanya berada di tingkat puncak alam Tiangang. Bagaimana dia bisa tiba-tiba memiliki aura Dao sejati awal pejuang alam? Sulinger, pengurus rumah tangga tua dan yang lainnya juga memiliki keheranan di wajah mereka. Sulinger berkata dengan terkejut, Tuan Lin, Anda. Saya berada pada tahap awal alam Dao sejati. Lin Chen tersenyum. Dia telah menerobos ke alam Dao sejati beberapa bulan yang lalu. Pada tahap awal, dia hanya berlatih seni ki tersembunyi, sehingga semua orang tidak dapat melihat tingkat kultivasinya yang sebenarnya. Bagus sekali. Wajah Sulinger memerah. Kultivasi Lin Chen berada pada tahap awal alam Dao sejati. Ini di luar dugaan mereka dan juga dapat mengejutkan Tan Fang dan kelompoknya. Bagaimanapun, seorang pejuang alam Dao sejati cukup kuat. Jika karavan tersebut menyinggung pejuang alam Dao sejati, konsekuensinya akan cukup serius. Bagaimanapun, prajurit alam Dao sejati dapat terbang di udara dan datang dan pergi dengan bebas. Tidak peduli berapa banyak prajurit puncak alam Tiangang di karavan, tidak ada yang bisa mereka lakukan melawan prajurit alam Dao sejati. Kecuali kamar dagang juga memiliki prajurit alam Dao sejati, dan mereka sangat kuat, lagi pula, mereka tidak akan bunuh musuh dalam satu gerakan, dan akan ada masalah yang tak ada habisnya. Sebenarnya ada pejuang alam Dao sejati tahap awal. Tan Fang terlihat sangat tidak senang saat ini. Meskipun dia tidak berpendidikan dan tidak kompeten, dia juga tahu ancaman yang ditimbulkan oleh pejuang alam Dao sejati terhadap kamar dagang. Itu tidak bijaksana untuk menyinggung pejuang alam Dao sejati. Tuan, biarkan mereka pergi. Pria parubaya berjubah kuning harus berbicara. Tidak masalah bahwa Tan Fang menindas beberapa kamar dagang yang lemah, tetapi menyiapkan seorang pejuang di tahap awal alam Dao sejati sebagai musuh tidak. Mendengar ini, wajah Tan Fang menjadi muram sesaat dan menjadi pucat sesaat. Dia telah mengatakan sebelumnya bahwa dia akan mempertahankan Sulinger, tetapi sekarang dia membiarkan Sulinger pergi, ini adalah tamparan di wajahnya dan membuatnya sangat marah. Tetapi jika Sulinger dan yang lainnya tidak diizinkan pergi, konsekuensinya akan cukup serius. Mungkinkah selusin prajurit puncak alam Tiangang dapat meninggalkan Lin Chen dan kelompoknya? Lin Chen dapat menghancurkan semuanya dalam sekejap mata. Tan Fang menarik napas dalam-dalam dan hampir menyerah untuk mempertahankan Sulinger. Dia hendak berbicara, tetapi tiba-tiba nafas yang sama kuatnya datang dari sayap lain.
Panggilan. Sesosok terbang dari halaman sebelah dan mendarat tepat di depan Lin Chen dan yang lainnya. Prajurit lain di tahap awal alam Dao sejati. Semua orang tercengang. Mereka merasakan aura pria itu dan melihat bahwa dia bisa terbang. Mereka dengan cepat mengidentifikasi bahwa pria ini juga seorang pejuang di tahap awal alam Dao sejati. Orang yang datang berusia sekitar 20 tahun, mengenakan jubah putih, dan wajahnya cuek, membuat orang merasa superior. Xiao Fang. Pemuda itu melirik semua orang, dan kemudian matanya tertuju pada Lin Chen, baru saja dia merasakan aura Lin Chen dan berjalan keluar halaman. Sepupu. Wajah Tan Fang berbinar ketika dia melihat pengunjung itu. Pemuda ini adalah sepupu Tan Fang, Qian Fei. Dia berkata dengan penuh semangat, "Sepupu, bukankah kamu berlatih di Istana Naga Roh Domain Wuyang? Mengapa tiba-tiba datang ke sini?" Qian Fei mengangguk sedikit dan berkata, "Saya baru-baru ini menjalankan misi, jadi saya datang ke wilayah Yanan dan kebetulan lewat di sini, jadi saya datang untuk melihatnya." Xiao Fang, apa yang terjadi? Qian Fei He adalah sepupu Tan Fang. Keduanya memiliki hubungan baik sejak kecil. Yang terpenting dia mengetahui karakter Tan Fang. Benar saja, ketika Tan Fei mendengar ini, dia segera mendatangi Qian Fei dan mengucapkan beberapa patah kata dengan suara rendah, sementara Qian Fei mendengarkan dan mengangguk sedikit. "Haha, kupikir sesuatu yang besar telah terjadi, tapi ternyata itu seorang wanita." "Xiao Fang, karena kamu menyukai wanita ini, maka dia milikmu," kata Qian Fei ringan, lalu menatap Lin Chen dan berkata, "Adapun kamu bisa pergi sekarang. Kamu tidak ada hubungannya di sini." Dari sudut pandang Qian Fei, dia adalah murid inti Istana Naga Roh Domain Wuyang, dengan status terhormat, dan tidak ada yang berani untuk tidak mendengarkan pada kata-katanya. Namun, setelah dia selesai berbicara, Lin Chen masih berdiri di sana, menatapnya dengan senyum tipis di wajahnya, seolah dia sedang melihat orang idiot. Apakah kamu keberatan?" Wajah Qian Fei menjadi dingin, dan dia memancarkan aura dingin. Di bawah aura dingin ini, banyak prajurit alam Tiangang di sekitar merasa tidak nyaman, dan mereka tidak bisa menahan diri untuk mundur beberapa langkah. Lin Chen menghela nafas. Jika tindakan Tan Fei sebelumnya membuat Lin Chen jijik, maka sekarang Qian Fei masih ingin mempertahankan Zulinger setelah mengetahui sebab dan akibat. Dengan cara ini, kata jijik tidak bisa lagi menggambarkan perasaan Lin Chen terhadap dia uang terbang. Tidak banyak bicara, Lin Chen bahkan tidak melihat ke arah Qian Fei, dan berkata kepada Zulinger, "Ayo pergi, aku akan mencarikan pedagang lain untukmu." Dengan itu, Lin Chen, Zulinger, pengurus rumah tangga tua dan dua prajurit puncak alam Tiangang lainnya berbalik dan berjalan keluar. Setelah serangkaian perubahan, Zulinger dan 4 orang lainnya sangat terkejut hingga mereka kehilangan penilaian dan sepenuhnya mematuhi kata-kata Lin Chen. Namun, Lin Chen dan 5 lainnya ingin pergi, tetapi Qian Fei tidak mau. Dia membiarkan Lin Chen pergi sendirian, yang sudah menjadi wajah yang baik bagi Lin Chen. Siapa yang tahu bahwa Lin Chen begitu bodoh sehingga dia tidak menganggap serius kata-katanya sama sekali. Qian Fei berkata dengan wajah jelek, "Karena kamu begitu bodoh, jangan pergi hari ini." Setelah mengatakan ini, Qian Fei tiba-tiba melintas dan muncul di belakang Lin Chen dengan sangat cepat, dan menunjuk Lin Chen dengan telapak tangan. Chen mengambil foto. Qian Fei berada pada tahap awal alam Dao sejati dan memiliki kekuatan yang luar biasa. Jika telapak tangannya diterima oleh prajurit tahap awal alam Dao sejati lainnya, akan sulit untuk menolaknya. Sayangnya Lin Chen bukan seorang prajurit tahap awal biasa dari alam Dao sejati. Ketika sosok Qian Fei melintas, Lin Chen sepertinya sudah menduganya, dia membalikkan tubuhnya dan pada saat yang sama, meninju. Dengan keras, tinju Lin Chen mengenai telapak tangan Qian Fei, wajah Qian Fei berubah, dan dia mundur 10 langkah, tenggorokannya tidak bisa menahan untuk berguling, dan dia sudah terluka. Ini, Qian Fei memandang Lin Chen dengan ekspresi ngeri, awalnya dia mengira Lin Chen akan terluka di bawah telapak tangannya, namun ternyata Lin Chen melukainya dengan sebuah pukulan. Tapi Lin Chen masih berdiri di sana, menatap Qian Fei dengan ekspresi tenang, dan berkata, "Pukulan ini adalah pelajaran bagimu. Jika kamu berani datang ke sini lagi, kamu sendiri yang akan menanggung akibatnya." Setelah mengatakan itu, Lin Chen tidak bisa lagi menanggung akibatnya. Tanpa melihat ke arah Qian Fei, dia berbalik dan terus berjalan keluar bersama Zulinger. Pada saat ini, Zulinger dan 4 lainnya benar-benar tercengang. Kekuatan Lin Chen sebenarnya sangat kuat. Anda harus tahu bahwa pria di depan Anda bukanlah pemimpin para gangster. Pemimpin gangster hanyalah seorang prajurit biasa di tahap awal alam Dao sejati. Qian Fei berasal dari Istana Naga Roh di Domain Wuyang. Murid jenius, keduanya sangat berbeda dalam kekuatan, tetapi meskipun begitu, mereka masih tidak bisa menangkap pukulan Lin Chen. Ekspresi Qian Fei sangat jelek. Dia adalah seorang jenius dari Istana Naga Roh Domain Wuyang, dan para jenius memiliki arogansi para jenius. Nada acuh tak acuh dan mata menghina Lin Chen barusan membuatnya merasa terhina.
Bajingan, tetap di sini. Mata Qianfei merah, energi sejatinya di dantiannya menonjol, berkumpul dengan gila di tangannya, dan dia dengan cepat menamparkan Lin Chen. Dengan serangan telapak tangan ini, angin kencang tiba-tiba naik di halaman. Selusin orang di puncak alam Tiangang merasa ngeri dan mati-matian menggunakan dantian Qi mereka untuk melawan paksaan yang berasal dari Qianfei dan angin kencang yang disebabkan olehnya. Kekuatan jiwa Lin Chen telah menyelimuti sekeliling, dan serangan Qianfei datang, dan dia segera merasakannya. Dengan mendengus dingin, Lin Chen berbalik dan meninju. Kebugaran fisik Lin Chen mencapai 300.000 kilogram, sebanding dengan seorang pejuang di tahap awal alam Dao sejati. Dia dapat meninju kekuatan besar 200.000 kilogram sesuka hati. Terlebih lagi, Lin Chen tidak mempertahankan kekuatannya sama sekali dengan pukulan ini. Dia memiliki kekuatan yang sangat besar yaitu 300.000 kilogram. Banyak yang bekerja pada tangan dan lengannya. Ledakan. Wow wow wow. Di bawah kekuatan besar 300.000 kilogram, Qianfei tidak bisa menahan pukulan itu bahkan dengan seluruh kekuatannya. Tubuhnya dibuang, dan dia membuka mulutnya dan memuntahkan 3 suap darah saat dia diam. Di udara. Wajahnya sepucat kertas putih. Adik Qian. Ups. Tepat ketika Lin Chen meninju Qianfei, sesosok tiba-tiba melintas, mendarat di belakang Qianfei dalam sekejap mata, dan menangkap Qianfei yang terbang mundur. Baru saja terkena pukulan penuh Lin Chen, meskipun Qianfei tidak langsung mati, napasnya lesu dan dia langsung pingsan, sehingga tidak mungkin untuk membalas. Oke. Jika kamu berani membunuh murid Istana Naga Rohku, nak, kamu sudah mati. Orang yang datang adalah seorang pemuda, juga mengenakan jubah putih. Dia menatap Lin Chen dengan wajah dingin, penuh amarah. Bab 342, Ginseng. Pemuda ini kira-kira seusia dengan Qianfei, tetapi dalam hal tingkat kultivasi, dia satu tingkat lebih tinggi dari Qianfei. Dia berada di tahap tengah alam Dao sejati. Pada saat ini, Tan Fei, Sulinger dan yang lainnya semuanya bereaksi. Ketika Tan Fei melihat sepupunya terluka parah oleh pukulan Lin Chen, wajahnya langsung menjadi pucat. Dia berjalan ke sisi Qianfei dan berseru kaget, "Sepupu." Berbeda dari kesedihan dan kemarahan Tan Fei, Sulinger dan yang lainnya menjadi khawatir. Lin Chen dapat mengalahkan Qianfei di tahap awal alam Dao sejati. Bisakah dia menjadi lawan seorang pejuang di tahap tengah alam Dao sejati? Apakah kamu sepupu junior brother Qian? Pemuda itu berkata dengan wajah dingin setelah mendengar kata-kata Tan Fei. Namaku Tan Fei, Qianfei adalah sepupuku. Tan Fei merasa sedikit takut ketika dia melihat aura dingin pemuda itu dan ekspresi membunuh di wajahnya. Meskipun Qianfei adalah seorang pejuang di tahap awal alam Dao sejati, sepupunya secara alami tidak akan menyakitinya. Tetapi pemuda di depannya berbeda, dia tidak mengenalnya sama sekali. Oke, jaga sepupumu. Aku, Ginseng, akan melakukan pembunuhan besar-besaran hari ini. Pemuda yang menyebut dirinya Ginseng menyerahkan Qianfei kepada Tan Fei untuk diurus dengan ekspresi membunuh di wajahnya. Dia berbalik dan menatap Lin Fei dengan marah. Chen berkata, "Nak, beritahu aku namamu. Aku tidak akan membunuh orang tak dikenal." Mengaum. Begitu pemuda itu selesai berbicara, beruang kecil yang kejam di bahu Lin Chen meraung keras. Ia hendak melompat turun dan memberi pelajaran pada pria di depannya. Lin Chen tiba-tiba menggelengkan kepalanya dan berkata, "Anak kecil, lihat saja, aku akan menangani orang ini." Lin Chen awalnya di sini untuk berlatih. Jika semua bahaya diselesaikan oleh beruang kecil yang kejam, lalu apalagi yang dia perlukan untuk berlatih? Mencari kematian. Ginseng tidak tahu dengan siapa Lin Chen berbicara, tetapi dia bisa mendengar nada menghina. Dia bersenandung, membuat dentang, mengeluarkan pisau besar, dan menebas Lin Chen tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Dari segi kekuatan, Ginseng jauh lebih unggul dari Qianfei, dan kekuatan pedangnya bahkan lebih kuat dari serangan penuh Qianfei. Bagaimanapun, Ginseng berada di tahap tengah alam Dao sejati, dan tingkat kultivasinya satu tingkat lebih tinggi dari Qianfei. Namun, meskipun budidaya Ginseng lebih kuat dari Qianfei, Lin Chen tidak takut sama sekali. Ketika dia berada di puncak alam Tiangang, dia bisa membunuh Jiang Wei dan orang lain yang berada di tahap awal alam Dao sejati, jadi mengapa dia harus takut pada Ginseng? Menghadapi Ginseng, Lin Chen bahkan tidak mengeluarkan pedang roh sejati, melainkan menggunakan telapak tangannya sebagai pengganti pedang dan memukulnya dengan satu pukulan. Saat Lin Chen menyerang dengan pedangnya, aura destruktif tiba-tiba muncul dari sekeliling, menyerang langsung ke arah Ginseng. Kekuatan maksud pedang penghancuran sangat kuat. Lin Chen hanya memahami maksud pedang penghancuran tingkat pertama, dan pedang ini tidak sepenuhnya menampilkan maksud pedang penghancuran. Namun meski begitu, kekuatan tersebut bukanlah sesuatu yang dimiliki oleh prajurit biasa di dunia. Tahap tengah dari alam Dao sejati dapat bertahan. Nyaring. Energi pedang sepanjang beberapa meter ditembakkan dari telapak tangannya. Energi pedang berpotongan dengan pedang Ginseng. Dengan keras, tubuh Ginseng mundur beberapa langkah.
Dia memandang Lin Chen, yang masih berdiri di sana dengan ekspresi normal, dan tampak sedikit terkejut. Tidak heran kamu bisa melukai junior brother Qian dengan serius. Ternyata kamu masih memiliki kekuatan. Jing Seng mendengus dingin. Dia tidak berkecil hati karena gerakan ini gagal. Dia tidak menggunakan seluruh kekuatannya sekarang. Jika dia menggunakan seluruh kekuatannya, Lin Chen pasti akan mati. Dia mendengus keras dan berkata, kamu bisa mati sekarang. Saat dia mengatakan itu, pedang di tangan Jing Seng terangkat lagi, dan kemudian dengan cepat dijatuhkan. Tebasan api terbang. Ikuti tebasan Jing Seng. Tiba-tiba, serigala api muncul dari udara tipis, dan suhu seluruh halaman tiba-tiba meningkat puluhan derajat. Serigala api meraung ke arah Lin Chen, dan kemudian menebas Lin Chen dengan pedang lebar. Melihat adegan ini, Lin Chen masih menggunakan telapak tangannya sebagai pengganti pedangnya dan menebas dengan pedangnya. Taklukkan iblis. Saat telapak tangan Lin Chen jatuh, ular piton sepanjang 1000 meter muncul di udara. Meskipun seni pedang penakluk iblis hanyalah keterampilan bela diri tingkat Suan tingkat rendah, pemahaman Lin Chen tentang seni pedang penakluk iblis telah meningkat sejak dia melihat boneka setengah orc melakukan seni pedang penakluk iblis di warisan. Aula Yuan Jing sangat murni, jadi kekuatan gerakan ini sangat kuat, tidak kalah dari seni bela diri tingkat Suan tingkat atas. Aduh! Ular piton raksasa sepanjang 1000 meter itu duduk bersila di tanah, hampir menutupi seluruh halaman. Ia membuka mulutnya yang berdarah dan meraung ke arah Jing Seng, lalu menukik lurus ke arah Jing Seng. Pada saat ini, ekspresi Jing Seng dapat digambarkan sebagai sangat ketakutan. Dia berada di tahap tengah alam Dao sejati dan memiliki pengetahuan yang luar biasa. Oleh karena itu, dia dapat melihat sekilas keajaiban gerakan Lin Chen, dan kekuatannya pasti. Bukan sesuatu yang bisa dia tolak. Ledakan. Saat berikutnya, ular piton raksasa itu menelan serigala api dalam suapan besar. Setelah menelan serigala api, ular piton raksasa itu terus mengebiri dan kembali menggigit tubuh Jing Seng dengan keras. Ah! Ledakan. Jing Seng menjerit, tubuhnya terlempar, dan dia jatuh dengan keras ke tanah, wajahnya sangat pucat. Setelah menjatuhkan Jing Seng, ular piton raksasa itu masih berdiri di halaman dan tidak menghilang. Selama Lin Chen mau, dia bisa membunuh Jing Seng kapan saja. Lin Chen tidak berniat membunuh Jing Seng. Jing Seng ini mungkin jenius dalam sebuah sekte, tetapi bagi Lin Chen, dia sangat rentan. Seperti inikah kalian para jenius dari wilayah Wuyang? Lin Chen melambaikan tangannya dan membubarkan ular piton raksasa itu, dan melirik Jing Seng dengan ekspresi acuh tak acuh. Jika kejeniusan domain Wuyang adalah kekuatan Jing Seng, maka dia akan kecewa. Bagaimanapun, Lin Chen akan pergi ke wilayah Feng Lei dan harus melewati wilayah Wuyang. Tentu saja, dia juga ingin bertemu dengan para jenius di wilayah Wuyang. Kamu, sombong. Jing Seng berjuang untuk berdiri dari tanah. Ketika dia mendengar kata-kata Lin Chen, wajahnya dipenuhi rasa malu dan marah. Dia memang seorang jenius di domain Wuyang, tapi dia bukan seorang jenius yang sangat kuat. Ada banyak orang di domain Wuyang yang lebih baik darinya, tetapi ketika Lin Chen mengatakan ini, dia jelas meremehkan kekuatannya, yang membuatnya merasa malu dan marah. Lin Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, saya sombong karena saya memiliki kekuatan. Kualifikasi apa yang dikatakan oleh jenderal Anda yang kalah sehingga Anda ingin membunuh saya? Saya benar-benar tidak tahu bagaimana orang seperti Anda dapat berkultivasi ke tingkat yang lebih tinggi. Tahap tengah alam Dao sejati. Dalam satu kalimat, setelah itu, Lin Chen berhenti melihat ke arah Jing Seng, berbalik dan berjalan langsung keluar halaman. Melihat ini, Sulinger dan dua lainnya mengikuti Lin Chen dengan hampa menuju gerbang halaman. Setelah mendengarkan kata-kata Lin Chen, wajah Jing Seng menjadi pucat dan jelek. Dia awalnya mengatakan dia ingin mulai membunuh, tetapi dipukuli oleh Lin Chen dan tidak dapat melawan. Sungguh ironi yang sangat besar. Jika aku memiliki kemampuan untuk menyebutkan namamu, aku pasti akan mengalahkanmu suatu hari nanti. Melihat Lin Chen hendak berjalan keluar halaman, ekspresi Jing Seng berubah beberapa kali dan dia berkata dengan keras. Lin Chen. Lin Chen tidak menyembunyikannya. Meskipun kekuatan Jing Seng tidak begitu bagus, pasti ada jenius yang lebih kuat di belakangnya. Lin Chen sebenarnya berharap Jing Seng bisa membawa beberapa jenius untuk bersaing dengannya. Untuk meningkatkan kekuatan seseorang, persaingan adalah cara terbaik. Tujuan karir Lin Chen adalah untuk meningkatkan kekuatannya sendiri, belum lagi tujuan pelatihan adalah untuk meningkatkan kekuatannya. Begitu dia selesai berbicara, Lin Chen dan Zhu Linger keluar dari halaman. Titik. Di jalan, pria paruh baya dengan Scar dan yang lainnya masih menunggu di tempat mereka berada. Ketika mereka melihat Lin Chen dan yang lainnya keluar, mereka semua bersorak dan menatap Lin Chen dan yang lainnya dengan penuh harap. Bagaimanapun, misi mereka adalah mengawal karavan ke kota Sinan dan kemudian kembali setelah transaksi selesai.
Oleh karena itu, semua orang juga berharap transaksi Zulinger dan yang lainnya dapat diselesaikan dengan lancar. Saat ini, Zulinger dan yang lainnya telah pulih dari keterkejutannya, terlihat sedikit bersemangat dan sedikit khawatir. Menariknya, kekuatan Lin Chen jauh melebihi ekspektasi mereka. Bahkan para prajurit di tahap tengah alam Dao sejati bukanlah tandingannya. Karena kehadiran Lin Chen, Zulinger dan yang lainnya terhindar dari kesulitan ini. Kekhawatirannya adalah sekarang mereka berselisih dengan kamar dagang Yanyang, bagaimana mereka bisa menjual 10 bola kristal. Anda harus tahu bahwa untuk membuat 10 bola kristal ini, keluarga Zhu menghabiskan banyak tenaga dan sumber daya material, dan mereka berada di ujung tanduk. Mata Zulinger memerah ketika dia memikirkan harapan orang yang lebih tua di keluarga. Ketika Lin Chen melihat penampilan Zulinger, dia diam-diam menghela nafas dan berkata, "Nona Linger, tidak bisakah 10 bola kristal itu dijual ke kamar dagang lain?" Kepala pelayan tua di samping mendengar ini dan berkata, Tuan Muda Lin tidak tahu, bola kristal adalah pengganti batu roh atribut yang digunakan untuk menyusun formasi, tetapi hanya ada sedikit master formasi. Kecuali master formasi, kebanyakan orang tidak dapat menggunakan bola kristal sama sekali. Lagi pula, itu lebih baik berlatih dengan bola kristal daripada dengan batu roh. Lin Chen mengangguk sedikit, dia tahu sedikit tentang fungsi bola kristal. Pengurus rumah tangga tua itu benar. Tampaknya akan sulit menjual bola kristal ini. Tiba-tiba, hati Lin Chen tergerak. Dia juga telah mempelajari beberapa formasi selama periode ini. Meskipun dia tidak terlalu mahir, setidaknya tidak ada masalah dalam menyiapkan beberapa formasi sederhana. Dalam hal ini, lebih baik membeli 10 bola kristal ini. Hanya saja, Lin Chen memiliki banyak harta di tubuhnya. Harta itu sangat berharga, tetapi hanya ada 1 juta batu spiritual tingkat rendah. Lagi pula, Lin Chen tidak dapat menukar harta dengan mereka. Yang mereka inginkan adalah spiritual batu, bukan harta karun. Sekalipun itu harta karun, mereka tetap harus menjualnya. Lin Chen menggelengkan kepalanya meskipun dia ingin membantu Zulinger, dia tidak punya pilihan sekarang. Tepat ketika Zulinger dan yang lainnya sedang merasa putus asa, tiba-tiba sekelompok orang keluar dari halaman. Meskipun kelompok orang ini berasal dari halaman kamar dagang Yanyang, dilihat dari pakaian mereka, mereka bukan dari kamar dagang Yanyang. Setelah sekelompok orang ini keluar dari halaman, mereka berjalan lurus menuju Lin Chen dan yang lainnya. Pemimpinnya, seorang pria parubaya berjubah ungu, memandang Zulinger dan tersenyum, apakah dia Nona Linger? Saya Ling Xiaofeng, manajer kamar dagang Wuyang. Saya kebetulan berada di sini. Saya sedang berdagang di halaman sebelah dan saya mendengar bahwa gadis itu memiliki 10 bola kristal di tangannya. Bagaimana kalau menjualnya ke kamar kami perdagangan? Zulinger tertegun dan memandang Ling Xiaofeng dengan heran. Lin Chen juga sedikit terkejut. Benar-benar tidak terduga. Dia tidak menyangka bahwa setelah negosiasi dengan kamar dagang Yanyang gagal, kamar dagang Wuyang keluar untuk membeli 10 bola kristal. Apalagi kamar dagang yang bisa diberi nama Wuyang khawatir kekuatan kamar dagang ini akan lebih besar dari kamar dagang Yanyang. Benar saja, Ling Xiaofeng berkata, haha, jangan khawatir semuanya, kamar dagang Wuyang kami adalah kamar dagang terbesar di wilayah Wuyang. Kami sangat mementingkan kredibilitas dan tidak akan pernah terlibat dalam intrik seperti kamar dagang Yanyang. Saat dia mengatakan ini, mata Ling Xiaofeng berkilat. Ada sedikit rasa jijik, jelas meremehkan tindakan Tan Fei dan yang lainnya sebelumnya. Saya tahu. Zulinger tertawa. Saat ini kedua belah pihak terlalu malas untuk berpindah tempat dan hanya berdagang di tempat yang sama. Ling Xiaofeng mengeluarkan 10 cincin Na, yang masing-masing berisi 100.000 batu spiritual tingkat rendah. Zulinger juga menyerahkan 10 bola kristal kepada Ling Xiaofeng. Transaksi selesai dengan cepat, dan Lin Chen memperhatikan dari samping. Setelah transaksi selesai, Ling Xiaofeng tiba-tiba berbalik, memandang Lin Chen dan berkata sambil tersenyum, Yang mulia, Anda adalah Lin Chen, jenius dari Sekte Tianji di wilayah Yan'an. Anda memang luar biasa. Jika Tuan Lin tidak melakukannya. Jika Anda tidak mengekspos kultivasinya, saya akan berpikir bahwa Master Lin masih di puncak alam Tiangang. Lin Chen tersenyum ringan.